Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa nasrah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Hadirin ahli jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah wa ja'alana wa ayyakum minal mukhlishin lahuddin Allahumma amin ya rabbal alamin. Puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmah, hidayah, panjang umur, sehat wal afiat, masih dipilih oleh Allah untuk memakmurkan masjid, masih diberi kekuatan untuk bersama-sama kita beribadah, ngaji bareng. Mudah-mudahan aktivitas kita ini Allah nilai sebagai ibadah pengabdian kita kepada Allah sekaligus bentuk syukur kita kepadanya atas segala nikmatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan berkah mari kita doakan semoga tetap tercurah limpah kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai bagian dari umat Nabi yang selalu istiqamah mengikuti ajaran beliau, selalu berakhlak dengan akhlak mulia dari beliau dan selalu mendapatkan cinta dari beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cinta kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan mengantar kita dengan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seseorang akan mengenal Allah kalau tidak ada yang memperkenalkan? Maka orang yang memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah utusan Allah adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah mengenal Allah dengan baik akan mendapatkan ma'rifah billah yang khasah, yang sempurna. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan iman yang tinggi, mendapatkan tingkat saleh yang tinggi, dia harus mulai dengan pintunya dulu, ya, yaitu pintu rahmat Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita jangan jemu, jangan malas untuk senantiasa mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan sholawat, dengan membaca Al-Quran, ya, dengan zikir-zikir yang sebenarnya semua itu tetap dinisbahkan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka mari kita niat yang baik, Pak, ya, niat pengen berusaha untuk mencintai Nabi dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Silakan dibuka sholawatnya halaman 115, ya, karena ini Maulid Syarafil Anam yang kita bacanya teksnya yang Maulid Syarafil 115. Sudah ketemu, Pak, ya? Sallallahu alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Surah wa tarahmani alhamdulillahilladzi a'tani هذا الغلام الطيب الأردان ارفع صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صالح يا الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الرداني قد ساد في المهد
على الغلمان أعينه بالبيت بالأركان حتى أراه لغرب ياني أنت الذي سميت في القرآن صلى عليك الله يا عبادي يا مصطفى يا صلوات الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيبا أرداني أحمد مكتوبا على الجنان صلى عليك الله بالأعيان أحمد في السر والإعلان حقنا الإسلام والإيمان صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيبا أرداني يا ربنا بالمصطفى العدناني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني يا ربنا بالمصطفى العدناني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني اللهم آمين. Alhamdulillah, puji syukur untuk Allah SWT. Ini kita punya lisan Pak ya. Allah berkenan menggerakkan untuk bersolawat ya Pak ya, untuk berdoa dengan tawasul kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, hati ini masih dijadikan hati yang cinta, yang selalu rindu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa Allah SWT istiqomahkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT, untuk selalu berupaya memperbaiki diri Pak ya, karena kita diberi amanah yang banyak ya, diberi amanah di dunia yang banyak sekali, terutama iman kita, Islam kita. Iman dan Islam itu amanah Allah. Maka orang yang sudah diberi rasa iman, percaya kepada Allah, dia wajib menjaga, wajib dijaga hukumnya ya. Orang yang sudah ditakdirkan Allah bersyahadah ya, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, wajib hukumnya menjaga Islamnya ya. Maka kita perbanyak ibadah kita selalu
rajin bersolawat, membaca Al-Quran, wajib kita senantiasa ngaji, biar ilmu kita semakin baik ya, agar ibadah semakin baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan sampai mana terakhir? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. أي شاهدا للرسول بالتبليغ ومبشرا لمن آمن بالجنة ونذيرا لمن كذب بالنار وداعيا إلى الله إلى توحيده وطاعته بإذنه أي بأمره وسراجا منيرا سماه الله سراجا لأنه يهتدى به كسراج يستنظر في الظلمة وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا أمره الله تعالى أن يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله عز وجل وقد بينه تعالى الفضل الكبير في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasirajan munira ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Samahullah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala wa da'iyan ila Allah ila tauhidihi wa ta'atihi. Jadi antara fungsi tujuan diutusnya Nabi wa da'iyan untuk menjadi dai, orang yang mengajak, orang yang menyeru ila Allah kepada Allah. Apa maksudnya menyeru kepada Allah? Ai ila tauhidihi, untuk menyeru la ilaha illallah. Jadi Nabi diperintahkan untuk menyampaikan tauhid. Artinya diperintahkan qul la ilaha illallah, ya Muhammad, katakanlah pada manusia, qulu, ucapkanlah la ilaha illallah. Yakinilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ajaran tauhid ini adalah salah satu ajaran yang diserukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iman bahwa sesungguhnya tiada sesembahan kecuali Allah. Wa ta'atihi, dan juga ajakan untuk taat, manut, nurut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Luhur. Bi'idnihi, tentu dengan izin, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa sirajan munira, yang selanjutnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fungsinya diutus adalah wasirajan, sebagai pelita, sebagai lampu, muniran, ya, yang menerangi, jadi menjadi lampu. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai lampu, sebagai penerang gelap gulita, maka pewarisnya para ulama pun fungsinya sama, Pak. Ya, karena para ulama mewarisi amanah Allah berupa ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sebagai sirajan munira, sebagai lampu yang menerangi, yang bersinar menerangi. Sammahu Allah Ta'ala sirajan. Allah Subhanahu wa taala menamai beliau dengan nama lampu atau ya lampu ya, sebagai yang menerangi. Kenapa?
li'annahu yuhtada bihi kasiraj. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dijadikan sebagai sarana mendapat petunjuk. Jadi kalau kita pengen dapat petunjuk, pengen jelas jalan hidup kita, ya caranya kita mengambil dari siapa? Dari lampunya. Siapa lampunya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau lampu yang dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya siraj, ya, walaupun ada maknanya itu kiasan ya, sebagai diistilahkan seperti lampu. Karena apa? Li'annahu yuhtada bihi. Bisa diambil hidayahnya, ya, petunjuk dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sarana mendapatkan petunjuk. Kasiraji sebagaimana lampu yang kita lihat tiap hari ya, yustadha'u yang bisa diambil cahayanya, yang bisa dimanfaatkan terangnya. Kan lampu kan begitu Pak ya. Lampu yang dilihat kan bukan perhiasan indahnya lampu, tapi cahayanya, ya. Sebagaimana kasiraji sebagaimana lampu yustadha'u yang diambil terangnya fidul mati di malam yang gelap, itu kegelapan, ya. Karena memang dunia tanpa matahari disebut malam gelap, padahal matahari ada di daerah belahan bawah kita Pak ya. Hanya karena dia tidak nampak saat ini di langit yang kita lihat ini, itu gelap. Ya, apalagi kalau enggak ada matahari as-siraj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bisa diambil petunjuknya dari Allah, mendapatkan hidayah kita sebagaimana kasiradi, sebagaimana lampu yustadha'u bisa diambil terangnya, dimanfaatkan terangnya, penerangnya fidul mati di dalam kegelapan. Ya. Apa maknanya diambil terang benderangnya di dalam kegelapan seperti lampu? Kenapa disebut sirajan? Li'anna nurahu sallallahu alaihi wasallam yuzilu dzulmatal jahri wa yudhhirul ma'anil khafiyyah lil basair. Karena cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah kita menyingkat ini ya. Menyingkat maknanya Nabi itu berarti kalau lampu kan ada cahayanya Pak ya. Ada elemennya yang bercahaya kan Pak ya. Maka Nabi itu ada cahayanya. Karena cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah maka cahaya ini nanti akan ditafsirkan. Di antara cahaya adalah ajarannya, ya, ilmunya, manfaatnya, adabnya menjadi penerang, ya. Cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuzilu bisa menghilangkan zulmatal jahli, gelapnya kebodohan. Orang kalau ditanya, kalian pengen masuk surga apa neraka? Ya cuman masuk surga pengennya, nggak pengen masuk neraka. Meskipun dia orang banyak maksiat. Lalu bagaimana caranya biar kita tahu jalan untuk mendapatkan bisa masuk dalam surga? Maka cahaya Nabi yuzilul jahla, menghilangkan kebodohan. Karena kebodohan itu seperti gelap. Anda pertama masuk pabrik, jadi operator, nggak pernah itu pegang, butuh ilmu nggak? Butuh leader atau yang ngajari nggak? Itu seperti itu maksudnya. Yang mengajari Anda itu diberikan Nabi mengajari, petunjuknya begini caranya, Anda kerjakan sesuai apa yang diajarkan. Itu cahaya, berarti ilmu ajarannya Nabi menjadi cahaya yang menghilangkan gelapnya kebodohan. Sudah paham Pak ya? Maka karena itu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat disebut sebagai zaman jahiliyah, karena kegelapan kebodohan, nggak mengenal Allah, ya, tahu Allah tapi nggak mengenal sifatnya Allah. Maka di sekeliling Ka'bah pun itu ada berhala-berhala Pak, full ada 360 lebih Pak. Tapi salah satunya ada yang bukan berhala, kosong, tapi ada tulisannya Allah. Paham? Ini paham orang? Di sekeliling Ka'bah itu dalam sirah Nabawi terangkan itu ada berhala banyak banget, ada gede banget di dalamnya, itu malah ada di dalam Ka'bah itu ada, ya. Dan semua itu disembah semua. Maka ada satu tempat yang di situ ini khusus. Ini ada Tuhan namanya
Allah. Tapi mereka belum tahu bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Maka disebut zaman jahiliyah. Ketika mereka kelaparan, orang musyrikin, maka disebut musyrik Quraisy ya. Kalau Madinah munafik Madinah. Musyrik karena mereka menyekutukan Allah. Manakala mereka kurang air, kelaparan, tidak punya keturunan, Pak. Mereka itu satu yang diminta. Siapa? Allah itu. Itu kisahnya begitu, Pak. Mereka percaya Allah itu bisa ngabulin. Begitu mereka sudah punya anak, makmur, Pak, dikasih hujan. Mereka nggak mau lagi ini minta sama Allah, ngasih sesajen, menyembah berhala. Ya, kalau bahasa Jawanya rupes berarti maunya enaknya doang. Kira paham Pak ya? Ya, jadi itulah itu zaman jahiliyah. Mereka belum mengenal Allah, tapi mereka tahu Allah. Artinya belum mengenal sifat sebenarnya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selalu diingatkan dalam doa kita di akhir doa ada lafaz yang sangat masyhur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Itu ada gitu ya. Subhana rabbika, maha suci Tuhanmu, rabbil izzati, Tuhan pemilik kemuliaan, ya. Amma yasifun, maha suci dari segala hal yang mereka sifatkan, yang orang-orang kafir sifatkan kepada Allah. Katanya Allah miskin, katanya Allah ini pelit. Nah, ini orang-orang kafir, ya. Jadi musyrik pun mereka percaya adanya Allah, tapi salah mensifati Allah, berarti tidak mentauhidkan Allah. Allah nggak mau, harus la ilaha illallah. Begitu Fathu Makkah, berhala-berhala Pak, itu semuanya dihancurkan semua, termasuk yang di dalam Ka'bah itu gede banget berhalanya Pak. Itu dalam riwayat itu berhala paling gede di dalam itu ada berhala di dalam. Jadi memang sengaja orang kafir ini walaupun bisa menghancurkan berhala-berhala yang di samping keliling Ka'bah, orang kafir ada yang bikin berhala di dalam Ka'bah gede banget. Ya, nggak ada yang berani sahabat, ya Rasulullah ini bagaimana ini berhala satu nggak bisa keluar, rapi itu nggak bisa dihancurkan. Nabi datang, coba dia pegang aja sama Nabi, hancur Pak. Bukan sakti Pak, bukan. Artinya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang diberi amanah, diberi kuasa menyampaikan kebenaran. Maka sebesar apapun kekufuran hancur, ya, dihancurkan oleh Allah melalui tangan mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah paham Pak? Tangan apa? Tangan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, jadi 5 nyatu. Sehingga setelah berhala itu hancur, dikeluarkan semua, hanya ada satu nama yang disembah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru disebut zaman Islam. Paham? Berakhir zaman jahiliyah. Jadi kapan zaman jahiliyah itu berakhir? Ketika Fathu Makkah. Ketika terbebasnya kota Makkah, dimenangkan oleh Islam dan Muslimin, kemudian berhala dikeluarkan semua, udah bersih, tidak ada berhala lagi di sekeliling Ka'bah, ada di dalam Ka'bah. Sudah paham ya? Itu ya. Jadi sirajan disebut sebagai pelita atau lampu karena cahaya Nabi menghilangkan gelapnya kebodohan. Bukan hanya menghilangkan gelapnya kebodohan, udah nggak bodoh, tapi juga wa yudhirul ma'anil khafiyah. Dan cahaya Nabi, ilmu Nabi mampu mendahirkan makna-makna hakikat yang tersembunyi. Di situ agama Islam menerangkan ada surga ada tingkatannya. Ya, agama Islam, ilmu Islam menyampaikan neraka banyak, ada tingkatannya. Ya, kemudian ada namanya kubur dan sebagainya. Itu kan makna-makna yang tidak bisa dinalar dengan akal. Ya, ternyata kematian itu ada. Ternyata ada akhirat. Itu kan makna yang tersembunyi, nggak bisa kita lihat Pak ya. Tapi Nabi menyampaikan dengan cahayanya. Paham Pak ya? Jadi sehingga hati kita menjadi terang benderang sebagaimana cahaya yang zahir bisa menghilangkan gelapnya, yang fisik seperti ini Pak ya, bisa hilang gelapnya dan tampak ini mimbar, ini ustadz kita ya, ini panjenengan, karena ada cahaya. Jadi dibayangkan kalau nggak ada Nabi bagaimana gelapnya lahir dan batin, masya Allah ya.
Kemudian makna yang kedua selain tersebut bahwa cahaya Nabi menghilangkan gelapnya kebodohan adalah inna siraja fihi yazidul intifa wa husulul iqtibas bila kulfatin wa naqsin. Bahwa cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cahaya yang asli, nuril anwar. Apa? Nuril anwar atau nurun fawqa nur. Cahaya Nabi adalah cahaya asli, yang kalau cahaya itu kita ambil dari cahaya tersebut kita dapat cahaya, dan cahaya asli Nabi tidak akan berkurang, nggak kayak kita ya. Kalau kita mungkin punya cahaya senter 10, diambil satu beda kekuatannya, sudah berkurang. Kalau ada semua habis kita. Kalau Nabi enggak, Nabi itu memang sudah cahaya dari azali ya, sudah cahaya. Beliaulah nur ala nur. Jadi beliau sebagai cahaya mempunyai manfaat fihi mazidul intifa wa husulul iqtibas, bisa mengambil cahaya bermanfaat untuk kita semua dengan gampang dan mudah. Istilahnya begini Pak, orang mikirin bagaimana cara masuk surga kok susah banget ya, gampang banget caranya, ngikutin Nabi beres. Kira paham Pak? Maka coba lihat Nabi bersabda, semua umatku masuk surga. Udah persuasifnya itu kuat banget Pak ya. Wah, ternyata gampang ya masuk surga. Iya. Illa man aba, kecuali kalau nggak mau. Nabi nggak maksa, tidak ada paksaan. Maka faman ata'ani dakhalal jannah. Orang yang mengikutiku, yang taat kepadaku akan masuk surga. Gampang Pak, asal mau mengikuti Nabi. Nggak dipungut pajak, nggak disuruh kerja rodi Pak, ya. Disuruh untuk taat kepada Allah dan Rasulnya saja Pak. Sangat mudah sekali. Ya, jadi buktinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini nggak hilang cahaya adalah ketika beliau wafat, maka cahaya Islam, ajaran Nabi berupa Al-Quran, hadis-hadis mulia, ilmu-ilmu peninggalan Nabi, termasuk ilmu ijma', qiyas dan sebagainya, tetap abadi sampai sekarang kan. Kita tahu, oh ini ijma' ulama begini. Nah, ulama pewaris ilmu Nabi, berarti Nabi masih ada fungsinya, efeknya masih kuat, masih dipakai. Dan orang yang meninggalkan Nabi berarti orang yang sudah tidak punya cahaya lagi. Na'udzubillah min, pasti gelap dia ya. Nah, itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian bukan hanya itu, cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa diambil manfaatnya. Bahkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, lihat cahaya Nabi, kemuliaan Nabi dipakai oleh Sayyidina Adam alaihissalam supaya sah punya istri namanya Siti Hawa. Bagaimana cara sahnya? Bayar maharnya. Apa maharnya? Bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah diambil manfaatnya, itu cahaya kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika bukan orang yang mulia di sisi Allah, jika bukan cahaya yang bisa memberi manfaat sehingga halal Nabi Adam dengan Siti Hawa, maka niscaya Adam tidak akan pernah bisa menikmati menjadi seorang suami dari Siti Hawa. Sudah paham Pak? Enggak cuma itu, nabi-nabi terdahulu, Nabi belum dilahirkan. Nabi Adam alaihissalam juga, Nabi Ibrahim juga mendapatkan keberkahan, manfaat dari cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nur Mustafa, ada cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sanubari, di dalam hati, di dalam wajah, di dalam semua yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga apa? Tidak mempan, dibakar oleh siapa? Namrud. Meskipun dalam kisahnya beliau membaca hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbi Allah ya. Tetapi lebih dari itu ada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pula cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimanfaatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, sehingga dengan asbab cahaya Nabi seluruh nabi-nabi itu namanya ditulis Pak. Ada ratusan lebih nama Nabi dan Rasul Pak, ditulis namanya di setiap papan membuat
bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena ada keberkahan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa selamat. Enggak cuma itu, masih banyak banget kisahnya. Nah, dan juga setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam zahir di atas menjadi utusan Allah, diutus, maka kita mendapatkan manfaat cahaya Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Cimani nggak Pak? Boleh nggak Pak? Rasanya kayak gregetan. Jadi setiap kemuliaan, setiap keagungan, setiap kejadian yang dahsyat, yang luar biasa tidak lepas dari peran cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Nabiullah Adam alaihissalam itu disungkemi, dihormati oleh para malaikat karena ada apa? Ada cahaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada dahinya di depan, diletakkan di belakang, dihormati dari belakang, gitu Pak. Jadi mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita Allah jadikan sebagai umatnya yang selalu mendapatkan manfaat dari cahaya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Jadi saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Dumtum ma'as salamah wal afiyah wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.